Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Nah, sekarang kita masuk ke tema 6 dengan muatan pelajaran PPKN. Dengan tema apa? Cita-citaku. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu agar kalian mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan keberagaman sumber daya alam, pekerjaan dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita membutuhkan kerja sama, yaitu nelayan. Mereka saling bekerja sama untuk menangkap ikan di laut. Lalu pegawai kantor, mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Lalu perkebunan teh, mereka bekerja sama untuk memetik teh. Terdapat 4 manfaat adanya keberagaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang kedua saling bertukar ide atau pendapat, yang ketiga memberikan saran atas kekurangan masing-masing, yang keempat belajar hal-hal baru terutama untuk apa? Meneladani sifat positif. Menjelaskan keberagaman fisik, ras, dan budaya. Keberagaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Contohnya di sini ada 2 teman kalian bernama Dedi dan Jonas. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi apa? Arsitek. Sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Menjelaskan keberagaman hobi untuk meraih cita-cita. Di sini ada Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung. Menjelaskan pentingnya persatuan dan keberagaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain bagaimana? Yaitu pertama bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, dua melaksanakan piket kelas bersama teman-teman, yang ketiga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, yang keempat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, yang kelima menjenguk teman yang sakit, yang keenam melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Menjelaskan keberagaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya di sini ayah Dedi berasal dari suku Aceh, ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Adik Dedi bercita-cita menjadi seorang apa? Pengusaha. Menjelaskan keberagaman di lingkungan rumah. Keberagaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan mendukung. Menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas dan ibunya. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas yaitu yang pertama dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Yang keempat lebih menghargai apa? Keragaman di sekitar kita. Keragaman agama dan tempat ibadah. Nah, perlu kalian ingat ya, tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Nah, di sini ada berapa agama? Yaitu ada 6. Yaitu yang dilindungi oleh negara kita, negara Indonesia. Dilindungi dan diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama yaitu tempat ibadah umat Islam adalah masjid.
tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Lalu umat Katolik gereja, umat Hindu yaitu pura, umat Buddha wihara. Sedangkan umat Konghucu adalah kelenteng. Kalian harus ingat ya. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, hari besar keragaman, yaitu hari besar keagamaan. Yang pertama Islam. Hari besarnya biasanya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua Kristen, yaitu Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang Katolik yaitu sama ya. Yang ketiga Katolik sama. Yang keempat yaitu Hindu, yaitu hari besarnya Nyepi, Galunggung, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima Buddha, yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Yang keenam yaitu Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Tiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Tiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaannya. Keagamaan tradisional dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Tiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Kesimpulannya yaitu, semoga kalian mampu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu semoga kalian mampu mengumpulkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.